Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sedang mempelajari ayat-ayat tentang orang-orang munafik dari surat Al-Mujadilah. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Haddallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Di antara hukum yang kita pelajari, a'adallahu lahum 'adaban syadida, Allah siapkan buat mereka azab yang keras. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Di dunia mereka lolos. Mereka tidak dihukum mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Apa sebabnya? Padahal Nabi SAW diberitahu a'yan al-munafiqin oleh Allah SWT, dan itu sudah dibisikkan nama-nama itu kepada Hudzaifah bin Yaman, dan tokohnya pimpinannya sudah diketahui, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul wa amru maksyuf, dan terbongkar kedoknya pada sebagai affak pada kisah al-ifk. Na'am, ketika menuduh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, na'am, berzina. Na'am. Tetapi mereka tidak dihukum. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya mereka tidak dihukum mati? Anda awal. Apa sebabnya? Seorang munafik, tokoh-tokohnya tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Padahal berhak, yakni pantas untuk dihukum mati. Tetapi Nabi SAW tidak melakukannya karena kaidah apa yang berlaku di situ? Anda. Anda. Munafik. Kok orang kafir? Baik, wasil. Lanjutkan jawaban Anda. Khawatir fitnah, orang-orang salah faham. La yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan qatala ashabahu. La yatahaddatsu an-nas. Ya, sampai orang-orang mengatakan anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad qatala ashabahu, membunuh sahabatnya sendiri. Begitu kata Nabi SAW. Ini kaidah apa namanya? Sudah Anda sebutkan sebelumnya. Kaidah apa namanya? Saddan lidz-dzari'ah. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, saddan lidz-dzari'ah. Nah, karena ada penjelasan tentang kaidah ini dan contoh-contohnya disebutkan banyak oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Saddan lidz-dzari'ah maksudnya menutup pintu fitnah. Nah, adapun setelah Nabi SAW, orang-orang zindiq, munafik, ya, yang bersalah, yang diketahui kezindikannya, na'am, maka dibunuh ini oleh penguasa, jadi hukuman mati. Nah, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu hanya berlaku di masa Nabi SAW, saddan lidz-dzari'ah. Adallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah falahum 'adzabun muhin. Mereka menjadikan aiman, sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Apa makna junnah? Tameng. Untuk bersembunyi
di balik sumpah tersebut agar diterima di tengah-tengah kaum mukminin, ya, berani bersumpah untuk mengelabui. Naam. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Harta benda dan anak mereka tidak bermanfaat menyelamatkan mereka dari adab Allah sedikit pun. Mereka akan menjadi penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Di hari Allah membangkitkan mereka, di hari kiamat nanti. Ya. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah di hadapan siapa ini? Entah, amin. Fayahlifuna lahu, mereka bersumpah kepadanya. Kepada siapa mereka bersumpah, orang munafik itu? Kepada siapa? Irfa' sautak. Suara antum dikeraskan jawabannya. Bersumpah, fayahlifuna lahu. Maka mereka bersumpah kepadanya. Kepada siapa? Berdiri. Kalau berdiri antum tidak bisa menyampaikan jawaban ke sini, antum maju ke sini. Bersumpah kepada siapa? Pada Allah. Ahsan. Jadi di hari kiamat mereka bersumpah, berani bersumpah kepada Allah, melanjutkan sumpah-sumpah palsu mereka di dunia. Di dunia mereka bersumpah di hadapan Nabi atau di hadapan kaum mukminin bahwa mereka di atas kebenaran, mereka beriman. Di akhirat masih berani bersumpah di hadapan Allah. Nah, jika di dunia mereka bisa mengelabui kaum mukminin karena orang-orang beri kaum mukminin, para sahabat tidak mengetahui perkara gaib. Nah, palingan yang tahu tokoh-tokoh munafik itu, tokoh nama-namanya seperti Hudzaifah bin Yaman, karena dibisiki oleh Nabi SAW nama-nama mereka, dan Nabi SAW mengetahuinya dari Allah SWT. Yang disebut sahibus sir. Nah, ya, Umar saja tanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk dari disebut nama saya dari deretan nama-nama munafik? Nah, jadi jika orang munafik itu bersumpah kepada para sahabat, sahabat tidak akan paham, bisa dikelabui. Nah, agar diterima, tetapi di hadapan Allah bagaimana mungkin? Alimul ghaib wasyahada, Maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira bahwa mereka di atas sesuatu. Keyakinan mereka sejak di dunia, mereka di atas suatu kebenaran, pijakan yang benar, mereka berani bersumpah, itu lanjut sampai ke akhirat, tetap ya percaya diri mereka bersumpah di hadapan Allah SWT. Allah mengatakan ala innahum humul kadhibun. Allah bongkar kedok mereka, sumpah-sumpah palsu mereka itu. Ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berdusta. Istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Istahwada alaihimus syaitan. Istahwada artinya menguasai. Alaihim atas mereka asyaitanu, syaitan. Setan menguasai diri-diri mereka dengan pengaruhnya, godaannya, sehingga mereka berbicara dan bertindak berdasarkan istihwad syaitan, berdasarkan pengaruh syaitan, godaan syaitan yang sudah mempengaruhi diri mereka, orang munafik itu. Fa ansahum dzikrullah. Maka sehingga ansahum, hal itu ansahum, ansah menjadikan mereka lupa. Ansahum membuat mereka lupa. Zikrullah mengingat Allah. Jadi istihwad asy-syaitan alaihim yaj'aluhum nasina zikrullah. Pengaruh syaitan, godaan syaitan yang menguasai diri-diri mereka membuat mereka orang munafik itu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mereka jadikan sebagai wali mereka, penolong dan pelindung mereka, Allah Subhanahu wa taala justru mereka memilih setan yang menjadi wali, penolong dan pelindung mereka. Sehingga setan ketika jadi wali mereka, ya, mereka menjadi wali setan. Jadi kawan setan, setan adalah aduwullah. Adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah musuh Bani Adam. Sehingga berusaha menguasainya dengan pengaruh dan godaannya untuk menjauhkan dari mengingat Allah SWT, agar jauh dari jalan Allah, terseret jauh, menyimpang dari jalan Allah SWT, dari syariat Allah SWT. Dan itulah yang terjadi. Istahwada alaihimus syaitan, setan menguasai diri-diri mereka dengan pengaruhnya, godaannya, fa'ansahum, maka setan menjadikan mereka lupa zikrullah, mengingat Allah. Nah, ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah hizbus syaitan. Hizib golongannya syaitan. Hizb hanya dua, Hizbullah dan Hizbus syaitan. Hanya ada dua golongan partai. Golongan partai Allah Subhanahu wa taala Hizbullah, Fahum awliya'uhu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Hizbullah, partainya Allah, golongannya Allah adalah wali-wali Allah. Jadi karena orang yang beriman dan beramal saleh, al-muttaqun, orang yang bertakwa. Atau Hizbus syaitan, partainya setan, golongannya setan, pengikutnya setan. Ya. Dari kalangan orang-orang kafir yang nyata-nyata menunjukkan kekafirannya, kesyirikannya terang-terangan, dan dari kalangan orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya. Nah, Hizbullah akan disebutkan nanti pada ayat berikutnya. Pengikut Allah SWT, golongan Allah SWT. Yang disebut sekarang adalah Hizbus syaitan, orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang lainnya. Orang kafir, ya, ada yang kafirnya terang-terangan, ada yang disembunyikan dalam kalbu mereka dan menampakkan keislaman seakan-akan beriman, mereka adalah munafik. Semuanya adalah Hizbus syaitan. Ulaika Hizbus syaitan. Ala inna Hizbus syaitani humul khasirun. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, Hizbus syaitan, golongan setan, partainya setan, pengikutnya setan, humul khasirun, hum, mereka lah al khasirun, orang-orang yang merugi. Merugi dunia akhirat. Rugi, tidak mengambil keuntungan sama sekali pada diri-diri mereka, pada keluarga mereka, pada harta benda mereka, dunia mereka dan agama mereka, dunia akhirat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan Hizbus syaitan yang memusuhi Allah dan Rasulnya, para pengikut setan yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi Hizbullah, pengikut Allah Subhanahu wa taala, pengikut al-haq. Bahwa dua golongan yang tidak pernah berhenti bertikai ini, antara Hizbu Allah dan Hizbus syaitan, permusuhan tidak pernah berhenti. Namun pada akhirnya Hizbus syaitan
Mereka yang rugi, mereka yang kalah, dan Hizbullah mereka yang beruntung dan mereka yang menang. Allah mengatakan innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yuhadduna Allah wa rasulahu, yuhadduna memusuhi Allah dan Rasulnya. Yuhadduna ini syaquna, sama telah lewat. Semakna dengan yusyaquna, memusuhi Allah dan Rasulnya. Memusuhi Allah dan Rasulnya, ia berarti memusuhi orang-orang beriman, karena orang yang beriman adalah pengikut Allah dan Rasulnya. Hizbullah, Hizbur Rasul. Sungguhnya orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ulaika fil adallin. Ulaik mereka lah fil adallin, orang-orang yang rendah, hina, kalah. Kullu man hadda Allah wa rasulahu bil kufr wal ma'asi wal mukhalafah wasad an sabilillah, menyelisih Allah dan Rasulnya dengan kekufuran, kemaksiatan, penyelisihan, mukhalafah, wasad an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, fa huwa makhdhulun madlul, makhdhul, dia yang akan terlantar, madlul, dan dia akan terhina, kalah. Lianna al-'ibra bil awaqib, akibat al-umur. Yang diperhitungkan adalah hasil akhir. Hasil akhir. Amma al-harbu fa huwa sijal. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-harbu sijal. Yudalu lana yudalu alaina. Al-harbu sijal, perang itu sijal. Apa makna sijal? Sijal artinya menang dan kalah silih berganti. Yudalu lana, terkadang kita yang dimenangkan dalam perang. Wa yudalu alaina, terkadang kita yang dikalahkan. Demikian yang nama perang. Pada perang Badar Nabi SAW menang. Dan kemenangan yang gemilang. Ya. 70 mati dari kufar Quraisy dan mayoritasnya sonadid Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy. 70 ditawan. Pada perang Uhud setahun kemudian membalas mereka 70 syuhada Uhud dari kalangan sahabat. Namun tidak ada yang ditawan. Nah, masih musibah yang menimpa mereka, ya, masih lebih dahsyat. Nah, sama-sama 70 yang terbunuh. Pada perang Badar 70 dari mereka dan pentolan-pentolan mereka. Kebanyakannya pada perang Uhud 70 yang terbunuh, dan dari sahabat syuhada, dan itu juga di sebagiannya adalah pembesar sahabat, tokoh sahabat. Hamzah, sayyidus syuhada, Hamzah radhiyallahu anhu salah satunya. Mus'ab bin Umair yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, dan yang lainnya. Tetapi di perang Badar 70 ditawan dari mereka, di perang Uhud tidak ada yang ditawan. Nabi SAW berhasil dengan strateginya yang tidak mampu dikalahkan oleh Khalid bin Walid dan kawan-kawannya ketika itu, masih kafir. Ya, Nabi SAW berhasil menyelamatkan pasukannya kembali naik ke gunung. Nah, tanpa ada yang bisa ditawan satupun. Terus, ya, seperti itu. Yang namanya perang. Namun, pada akhirnya Fathu Makkah, kan begitu. Sekian perang setelah Uhud. Nah, pada ujungnya pada akhirnya Fathu Makkah. Nabi SAW masuk ke Makkah dan menguasainya tanpa perlawanan yang berarti. Mereka menyerah tanpa syarat. Nah,
Baik. Jadi yang diperhitungkan adalah akhir. Namun butuh kesabaran. Aulia Allah, hizbullah butuh kesabaran dalam perjuangan menghadapi hizb syaitan. Butuh keimanan, as-sabat, kekokohan. Naam, imma an-nasr wa imma al-jannah. Ihdal husnayain istilahnya. Imma naam yang gugur dan belum melihat kemenangan saat itu, dia mati syahid, masuk jannah, atau dia bertahan hidup sampai akhir perjuangan dan dia melihat kemenangan. Ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan, imma syahadah, mati syahid, jannah, atau an-nusrah, nasr, kemenangan. Yang jelas ujungnya mesti mereka fil adallin. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kataballah, Allah menetapkan kepastian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan ketetapannya, la aghlibanna, sungguh la aghlibanna, aku akan mengalahkan, ana, saya, itu Allah, wa rusuli, dan rasul-rasulku, wa atba'ur rusul, dan para pengikut rasul, yang melanjutkan perjuangan para rasul, dakwah para rasul. Nah, antum tahu, kita tahu dalam tarikh Islam, tarikh Al-Dhahabi, sejarah emas terukir setelah Nabi SAW meninggal, dilanjutkan oleh para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan seterusnya. Futuhat Islamiyah, kemenangan-kemenangan Islam membuka, menaklukkan Persia, negeri Majusi, di Irak, Iran, menaklukkan Romawi di atas agama Nasrani. Naam, dan mengusirnya mereka keluar dari Suriah, Palestina, dan sair bilad Syam, seluruh wilayah Syam. Sampai Malikur Rum, Raja Rum, Kaisar Rum, setelah dikalahkan oleh Khalid ibn al-Walid, mengatakan, salamun wada'an ya Suriah, wada'an, selamat tinggal wahai Suriah, saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dia terpaksa harus meninggalkannya, menyingkir, keluar dari Suriah. Nah, Antakya, terus direbut. Mereka ada di Mesir, direbut juga di Mesir pada masa khilafah Umar dengan pimpinan Amr bin As. Mesir, Iskandaria direbut hingga mereka harus tersingkir, sampai terakhir mereka hanya berada di pusatnya. Nah, yaitu di Konstantinopel. Nah, luar biasa. Tayyib dan seterusnya. Nah, untuk baca tarikh luar biasa menakjubkannya. Kenapa? Karena mereka adalah atba'u ar-rasul. Karena mereka di atas sunnah, di atas al-haq. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, aku akan mengalahkan saya dan Rasul-Rasul dan para pengikut Rasul selama mereka di atas al-haq. Nah, tidak di atas maksiat. Nah,
Innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Maha kuat lagi Maha perkasa. Maha kuat lagi Maha perkasa. Tidak bisa mengalahkan. Jika Allah yang menolong, tapi dengan syarat jihad tersebut, jihad fi sabilillah, dan para mujahidun berjihad dengan ikhlas, dan mereka di atas ketaatan kepada Allah Rasulnya, di atas sunnah. Adapun di atas maksiat, di atas bid'ah, tidak mungkin. Nah, karena mereka menyelisihi mukhalafat. Sebagaimana pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kepada para sahabat, puncak perang dengan Persia di Qadisiyah. Nah, dan kekuatan besarnya mereka. Umar bin Khattab mengingatkan, kita bisa mengalahkan mereka karena keimanan kita, ketaatan kita. Dari segi jumlah kita jauh kalah dengan mereka, kata Umar. Dari segi jumlah kita jauh kalah dengan mereka. Tidak berimbang kalau dari segi jumlah. Antum bisa bayangkan misalkan hitungan ratusan ribu, mi'at alaf, ya, ratusan ribu, mereka kemudian kaum muslimin hitungannya puluhan ribu saja. Coba, jauh. Jadi jika di perimbangan pasukan sudah jelas kalah. Namun menangnya kita karena keimanan, ketaatan. Kalau pasukan kaum muslimin juga bermaksiat, maka sisi apa yang akan membuat mereka menang? Jika kaum muslimin juga penuh dengan mukhalafah dan maksiat, maka sama-sama dengan musuh dalam hal mukhalafah dan maksiat. Berarti sudah tidak punya keunggulan dari sisi ini, sementara dari sisi jumlah mereka menang, akhirnya kalah. Oleh karena itu jangan coba-coba bermaksiat, mukhalafah jika mau menang dalam jihad sabilillah. Nah, oleh karena itu pada perang-perang mereka, Yarmuk, Qadisiyah, kaum muslimin meskipun jumlah juga kecil, jauh lebih kecil, tapi selalu menang karena ketaatan ini tadi. Nah, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah merupakan hak, kewajiban atas kami menyelamatkan kaum mukminin, menolong mereka. Nah, oleh karena itu pada perjalanan sejarah Islam untuk diambil ibrah pelajaran, ya, ketika muluk, para penguasa tersebut dan rakyat larut dalam maksiat, datang musibah. Nah, sebagaimana halnya misalnya musibah yang datang menimpa kaum muslimin pada perang Salib. Yang pertama, sampai Baitul Maqdis direbut oleh mereka dan pembunuhan besar-besaran di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, sampai akhirnya berhasil dibebaskan kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kapan? Ketika mereka bersatu dan di atas sunnah. Nah, setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Fatimiyah, Syiah Rafidhah, dan dikembalikan kepada sunnah. Jami' Al-Azhar dibenahi dan dikembalikan sunnah ke dalamnya. Yang tadinya dikuasai oleh Fatimiyah, Syiah Rafidhah. Kemudian dipersatukan Mesir dan Syam. Baru dua kekuatan besar yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan mereka dan merebut kembali Baitul Maqdis.
Setelah itu perjalanan waktu kembali lagi melemah kaum muslimin di sana. Penuh dengan maksiat lagi. Akhirnya datang Tatar. Sampai khilafah Durratul Islam, khilafah Islamiyah Baghdad direbut oleh Hulaku, pimpinan Tatar. Pembunuhan besar-besaran. Na'udzubillah. Nah, dan penghancuran besar-besaran, kitab-kitab ulama semuanya dilempar masuk ke sungai. Nah, Sungai Dajlah. Dan dibunuh. Pembunuhan besar-besaran. Hancur runtuh sudah. Habis semuanya, Syam semuanya direbut, tinggal satu yang bertahan, Mesir. Satu-satunya yang bertahan Mesir. Irak semuanya sudah direbut, Baghdad hancur, Syam semuanya wilayahnya direbut oleh Tatar, karena Tatar adalah penguasa dunia di zaman itu. Nah, ya, bayangkan Rusia dan yang lain dikuasai oleh mereka. Rusia yang luas itu dikuasai oleh Tatar. Nah, sampai ke setengahnya Eropa dikuasai oleh mereka. Islam hampir habis, tinggal Mesir yang selamat. Hanya Mesir satu-satunya yang tersisa. Nah, di situ ada keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi yang masih bertahan, orang soleh yang terus sampai peralihan ke Mamalik, sampai muncul orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Qutus. Dengan bimbingan alim terbesar di zaman itu yang dikenal dengan Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam, Al-Izz Ibn Abdissalam, yang kemudian dibenahi, disiapkan pasukan untuk berjihad fi sabilillah di atas keikhlasan. Naam, ini yang kemudian mengalahkan Tatar di Ainul Jalut di Palestina dan mengusir mereka keluar. Nah, hancur di situ. Setelah kaum muslimin kembali kepada al-haq dan jihad fi sabilillah dengan bimbingan ini tadi ulama yang ada di zaman itu, dan terus ada Izzuddin Abdussalam yang pimpinan Qutus. Seperti itu. Jadi kalau antum melihat sejarah seperti itu, dan antum melihat sekarang Syam. Nah, keadaannya Syam bagaimana? Hancur, Suriah hancur, yang lainnya. Ingat kembali masa itu. Itu hanya akan bisa dibenahi. Ingin kembali terulang masanya Salahuddin Al-Ayyubi, ingin kembali terulang masanya Qutus dan semisalnya. Nah, harus kembali kepada al-haq, kembali kepada sunnah. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Barakallahu fiikum. نكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.